dan termasuk di ATS. Kemudian Panjang, Pontianak, Teluk Bayur, Palembang, dan Jambi. Kalau melihat volumenya, Bapak Ibu sekalian, Tanjung Priok hampir 70-80% itu revenue ataupun throughput kita berpusat ataupun berkumpul di Tanjung Priok. Kemudian yang besar lagi yang kedua adalah di Pelabuhan Panjang. Di Pelabuhan Panjang kurang lebih throughputnya tahun 2021 itu adalah 123.000 TEUs. Maaf, ini yang campur, harusnya Pontianak yang dulu 256 dulu, kemudian Panjang, Palembang, Teluk Bayur, dan Jambi. Nah, dikoreksi, jadi Pontianak adalah yang kedua terbesar setelah Tanjung Priok. Jadi hampir semua pelabuhan yang mengelola peti kemas di lingkungan X Pelindo 2 itu masuk dalam pengelolaan IPC TPK. Mungkin ada di beberapa yang daerah yang mungkin ada peti kemasnya tapi mungkin belum masuk ke ekonomiannya sehingga tidak dikonversi menjadi pelabuhan ataupun terminal peti kemas. Jadi memang untuk area kerja kita mungkin rekan-rekan media mungkin membandingkan dengan region 2 ataupun region 1 ataupun region 4. Kalau kami di IPC-TPK mengelola multi terminal, ini apa ya, kelebihan ataupun tantangan kita yang ada di IPC-TPK. Kalau di region 3 saya yakin media semua pasti hafal ada TPS, Nilam, Teluk Lamong, ada TPK Semarang, tapi mereka tidak menjadi satu. Kalau kami yang di luar Tanjung Priok, maksud saya di luar JICT, Koja, NPCT1, di lingkungan IPC dulu, ini semua kita kelola. Jadi hanya di IPC-TPK yang mengelolanya lebih dari satu terminal. Mungkin rekan-rekan media melihat Koja hanya di satu terminal saja, hanya di Jakarta. JICT juga dan NPCT1. Nah, kami memiliki tantangan yang lebih, walaupun kami hanya sebagian besar adalah domestik, tapi ini adalah bukti kerja kami bahwasanya kita mengelola domestik dengan pelayanan yang mendekati internasional. Ujung-ujungnya kita harapkan customer itu mendapat layanan yang sama layanannya dengan internasional, walaupun faktanya mereka hanyalah di domestik. Berikutnya, ini nilai perusahaan kita, mungkin rekan-rekan media sudah sering melihat ini karena kita bagian dari BUMN. Kami adalah sekarang menjadi cucu BUMN karena dulu kami adalah anak perusahaan di bawah IPC. Setelah adanya integrasi merger, sehingga kita kemudian di bawah klaster SPTP, PT Terminal Peti Kemas Indonesia. Saya kira mungkin kita sudah hafal nilai perusahaan adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mungkin kita lanjut, banyak karena yang banyak di Pak David. Ini adalah skor GCG, layaknya BUMN dan perusahaan-perusahaan di lingkungan BUMN, kita telah menerapkan apa yang disebutkan adalah tata kelola perusahaan, termasuk di lingkungan IPC dan sekarang di lingkungan SPTP. Ini adalah skor GCG kita, biasanya diukur melalui skor berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh segmen dari Kementerian BUMN tahun 2012 kalau nggak salah nomor 1. Dari tahun 2017 terjadi peningkatan tata kelola perusahaan kita yang tentu diakses ataupun dilakukan asesmen oleh auditor ataupun asesor independen. Dari tahun 2017 itu menaik sampai tahun 2020 angkanya 97,04. Tahun 2021 bagaimana? Progres Bapak Ibu sekalian. Jadi saat ini di tahun 2022 kita akan melakukan asesmen tentang pelaksanaan GCG kita di tahun 2021.
93, 97, apa bedanya? Kalau berdasarkan scoring bracketnya itu adalah ini sudah baik sekali. Seingat saya baik itu di angka 75, baik sekali dan 85. Jadi kita ini memiliki tantangan apakah ia sampai angkanya bisa 100. Nah ini yang tantangan bagi kita teman-teman di sektor tentang pengelolaan GCG kita. Tapi kita akan mempertahankan, ingin membuktikan bahwasannya IPC TPK dikelola sudah dengan kaidah-kaidah yang dapat dipertanggungjawabkan dari segala indikator maupun acknowledge dari beberapa asesor yang independen. Itu yang penting. Next, ini adalah corporate roadmap layaknya perusahaan yang yang memiliki visi misi. Kita pun juga memiliki roadmap. Tahun 2020 kita masuk disebut dengan business stabilization. Kemudian tahun lalu adalah performance improvement, dan tahun ini kita masuk dalam fase synergy and growth. Ini kita masuk dalam rangka yang disebutkan Pak Dirut tadi, bahwasanya IPC TPK tergabung dalam cluster SPTP. Kemudian kita harapkan di 2023 kita dapat melakukan fase berikutnya, yaitu market expansion, dan di tahun 2024 kita harapkan terjadi integrasi bisnis di lingkungan industri terminal peti kemas. Berikutnya, next. Nah ini salah satu yang saya sampaikan tadi, acknowledge penghargaan dari kawan-kawan auditor maupun lembaga-lembaga independen yang telah menghargai ataupun mengevaluasi kita gitu, dari tahun 2020, dan ini juga hampir semua bidang, baik dari branding, marketing, PR, kemudian CSR, kemudian ada DRC, ada yang business leader, talent-talent kita, termasuk juga penghargaan untuk finance, communication, hampir semua wilayah terkait mengenai penghargaan maupun award terkait mengenai operasi maupun marketing, itu kita usahakan untuk dilakukan penghargaan. Bukan kita jumawa, tapi kita pengen mengukur sebenarnya kita sudah on track atau belum. Nah ini bisa membuktikan bahwasannya IPC TPK tadi dikelola dengan benar dan dihargai dan diakui oleh lembaga-lembaga yang memang berprofesi sebagai pemberi penghargaan. Berikutnya, next. Nah ini mungkin terakhir dari keuangan, karena saya kebetulan di kinerja di keuangan dan SDM itu kira-kira. Rekan-rekan media, pendapatan usaha tadi kan sudah kami sebutkan ada 7 area terminal di lingkungan IPC TPK. Pendapatan usahanya dari tahun 2018 sampai dengan 2021 itu tumbuh, itu mengalami pertumbuhan yang oke gitu ya. Jadi kalau dibandingkan di tahun 2028 kurang lebih 1,74 triliun. Ini konsolidasi dari seluruh area yang saya sebutkan, baik di Tanjung Priuk, Palembang, Panjang, Teluk Bayur, dan Jambi. 2019 naik, 2020 pendapatan usaha turun sedikit 2,42 triliun. Ini karena akibat dari pandemi. Jadi kalau kita bicara pandemi bagaimana? Kita hanya terdampak tidak begitu banyak lah dibandingkan industri-industri lain yang sektor real yang lain. Contoh misalnya perhotelan, penerbangan itu terdampak luar biasa. Bukan terdampak 10%, tapi sisanya mungkin hanya 10%. Tapi alhamdulillah kita di sini pendapatan usaha kita masih menunjukkan kinerja yang menjanjikan. Bagaimana dengan EBITDA kita? EBITDA dari gambar ini kita lihat bahwasannya EBITDA kita tumbuh juga. Jadi dari si pendapatan tumbuh dan EBITDA-nya pun tumbuh.
dari tahun 2018 kita bisa mengumpulkan EBITDA itu 290 miliar.